Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan sekali terhadap wanita. Saking mulianya seorang wanita itu, Rasulullah itu menyebutkan bahwa sebaik-baik wanita, hiasan di dunia adalah wanita yang solihah. Yang punya itu kalau tidak salah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Itu. Ya, bahwa dunia ini adalah hiasan, dan hiasan yang terbaik adalah wanita-wanita solihah. Ya. Di zaman yang sekarang ini, ya, banyak sekali wanita itu terbawa oleh arus yang begitu derasnya mengalir, ya, jadi gampang sekali terpengaruh. Padahal dari kita itu mengetahui Rasulullah itu berpoligami, ya, itu banyak sekali hikmah yang bisa kita petik selaku seorang wanita untuk bisa kita terapkan di zaman yang sudah serba canggih sekarang ini, Bu Rus. Ya, karena dari setiap istri Rasulullah yang dipoligami itu semuanya itu bisa mewakili tipe-tipe wanita yang ada pada sekarang ini. Ya, padahal itu Rasulullah kan hidup 1400 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang itu keteladanannya masih bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik istri-istri Rasulullah itu sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai teman dari Rasulullah dalam berjuang untuk menegakkan Islam. Itu sampai sekarang patut kita teladani. Bahkan kita selaku wanita kalau bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh para istri Rasulullah tersebut, insya Allah kita itu mungkin termasuk golongannya wanita yang akan bisa masuk ke surganya Allah dari manapun jalannya. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan mungkin ketika kita sudah berumah tangga, punya keluarga, bisa mendidik putra-putri kita dengan cara yang telah diteladankan oleh para istri Rasulullah itu, ya, insya Allah rumah tangga kita pun insya Allah rumah tangga yang akan sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, demikian sekilas prolog ya dari narasumber kita tentang para istri Rasulullah. Subhanallah, ini kaum wanita bisa belajar atau meneladani para istri Rasulullah, baik perjuangannya, kegigihannya, dan yang lainnya. Ada baiknya coba kita pemirsa, baik dari kalangan pedagang atau bisnis, mungkin di sini kita bisa dengan sungguh-sungguh mencermati para istri Rasulullah, terutama dalam hal ini ibunda kita ya, Ummul Mukminin, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana ini Ibu Mut ya, perjuangan beliau sampai dikatakan subhanallah saudagar yang unggul, yang di situ untuk dakwah dan untuk suaminya tercinta, subhanallah. Ketika Sayyidah Khadijah itu belum menikah dengan Rasulullah itu, beliau adalah termasuk, ya, kalau zaman sekarang pengusaha yang sukses lah ya, pebisnis yang sukses. Itu modalnya melimpah ruah, dagangnya juga banyak. Tapi kemudian ketika sudah menikah dengan Rasulullah, kemudian semua harta kekayaannya, semua jiwa raganya itu diserahkan untuk Rasulullah. Subhanallah, semua ya Bu ya. Seperti itu, untuk perjuangan Rasulullah. Itu apa semangatnya Khadijah untuk menegakkan agama Islam sampai sampai untuk urusan hartanya itu pokoknya diserahkan untuk Rasulullah, monggo. Untuk dikelola dagang ya sudah lebih banyak hasilnya, dan juga digunakan hasilnya itu untuk perjuangan Rasulullah itu sendiri. Subhanallah ya pemirsa, demikian kita bisa menyimak dan mencontoh ya dari sosok Siti Khadijah, bagaimana beliau mempergunakan hartanya di jalan Allah, juga dalam mendampingi suaminya dalam berdakwah. Kalau kita tidak bisa meneladani, mungkin kalau wanita-wanita sekarang yang mungkin wanita karir atau punya modal sendiri, mungkin hartaku ya hartaku, hartamu hartamu, seperti itu mungkin ya terus ya. Gitu. Tapi kalau bisa meneladani, insya Allah ya, kita harta milik bersama digunakan untuk bersama. Iya, kalau sekarang banyak ya dari kaum kita nih egois ya, harta suami dan harta istri yang masing-masing tidak boleh tahu. Padahal di sini walaupun itu diakui dalam hukum Islam harta pribadi, tapi di sini indahnya Islam tidak
menyekat di situ. Iya. Tapi mari kita sama-sama sebagai rumah tangga dalam keluarga ini SST, sama-sama tahu satu sama lainnya, sehingga tidak ada hal yang maaf bisa dikatakan disembunyikan atau riskan. Dan ini sangat rawan sekali masalah keuangan dalam rumah tangga ya, Bu. Iya, betul sekali. Sehingga awalnya masalah sepele ya keuangan, tapi ujung-ujungnya bisa berantakan keluarga. Subhanallah, bersinggung atau perceraian ya. Subhanallah, di Kebumen ini sudah termasuk kasus perceraiannya tinggi, dan rata-rata itu kasus cerainya itu adalah cerai gugat. Maksudnya cerai gugat apa? Wanita yang minta cerai kepada suaminya, itu seperti itu. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Iya, itu ya karena faktor mungkin mereka dari sisi agamanya kurang, tidak bisa meneladani para istri Rasulullah tersebut, dan mungkin sudah menganggap dirinya bahwa mampu tanpa suami, itu seperti Masya Allah, itu. ya. Padahal walaupun sekuat apapun seorang perempuan kalau sudah berumah tangga, itu ketika apalagi wanita karir itu harus seizin, seridho suaminya. Ketika suami itu tidak ridho, maka tidak boleh kemudian istri menerjang langsung. Harus begini, pokoknya diizini atau tidak, saya harus tetap menjadi wanita karir. Itu seperti itu. Padahal sosok Khadijah, beliau adalah istri yang kaya dari suaminya, dari Rasulullah. Tapi beliau saat masuk ke rumah tangganya, beliau tetap tetap di bawah kekuasaan ya Rasulullah. Itu nah, ini yang perlu kita contoh dari para istri, dari kehidupan keluarga Rasulullah, potret keluarga Rasulullah, bagaimana dengan Siti Khadijah ini, subhanallah. Jadi walaupun secara harta, secara gaji atau income istri lebih besar dari suami, maka tetap mengabdikan dirinya kepada suami, dan tidak boleh mensyukuri apapun yang didapat dari suami, itu seperti itu. Subhanallah. Mungkin bisa dijelaskan Bu Mut untuk para istri Rasulullah yang lain setelah Siti Khadijah wafat, dan atau ada kesan dari Rasulullah detik-detik terakhir wafatnya Khadijah, sehingga para istri bisa mencontoh kesetiaan ya seorang suami atau seorang istri. Di sini kita bisa meneladaninya. Iya, ini Siti Khadijah itu merupakan ya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ini beliau adalah saudagar yang kaya raya sebelumnya, sebelum menikah dengan Rasul, dan setelah menikah pun masih menjadi saudagar. Tapi karena hartanya itu digunakan untuk semua perjuangan Rasulullah, dengan ikhlas digunakan untuk perjuangan, ya lama-lama juga habis ya. Sampai ketika menjelang detik-detik wafatnya Khadijah itu sampai bukannya mengeluh, maksudnya mengadu kepada Rasulullah. Ketika meninggal nanti kepingin dikafani dengan menggunakan sorban dari Rasulullah. Subhanallah. Lah Rasulullah waktu itu sangat istilahnya ini ya, terenyuh sekali, nelangsa. Masa iya istri saya seorang saudagar yang punya harta banyak sekali, padahal hartanya itu digunakan untuk perjuangan saya, ketika meninggal hanya minta kain kafan yang dari sorban Rasulullah itu. Subhanallah, hanya itu permintaan terakhir ya. Sayyidatina Khadijah. Tapi kemudian Rasulullah kemudian meminta kepada malaikat Jibril, ini bagaimana solusinya ya Jibril. Itu kemudian ternyata Allah itu sudah mempersiapkan untuk kain kafan, termasuk salah satunya itu kain kafannya untuk Sayyidatina Khadijah itu. Subhanallah, ya. Ini karena berkat dari keikhlasannya Khadijah ini dalam menggunakan hartanya untuk berjuang. Di akhir hayatnya alhamdulillah jadi wanita yang mulia, sampai kain kafannya pun sudah dipersiapkan oleh Allah. Itu seperti itu. Ummul Mukminin Siti Khadijah ini kan saudagar kaya ya. Bahkan di sejarah itu dituliskan bahwa beliau yang kaya raya ini, tapi pakaiannya di situ dicatat oleh para sejarawan memiliki tambalan sampai kurang lebih 84 ya. Itu gimana itu? Ya itu karena saking, maksudnya walaupun dia adalah seorang hartawan, seorang yang saudagar yang kaya raya, dia tidak menganggap bahwa dirinya orang yang punya. Tetap dia adalah di bawah kepemimpinan Rasulullah itu. Bahkan dia tidak mencerminkan dia seorang kaya, sampai-sampai itu pakaiannya digunakan walaupun sudah ditambal sana sini, lubang sini tambal sini, lubang sana tambal banyak, itu karena saking
bersyukurnya, saking nerimone lah seperti itu kepada Rasulullah itu seperti itu. Jadi tidak menuntut yang banyak kepada Rasulullah. Subhanallah. Ini patut kita contoh ya para pemirsa di rumah. Untuk yang lain setelah sepeninggal Rasulullah, para istri Rasulullah yang lain mungkin bisa diceritakan ya Bu Mut, kita bisa mengambil teladan ini. Sebenarnya kalau Rasulullah Sayyidatina Khadijah ini masih hidup sampai akhir perjalanan Rasulullah, mungkin Rasulullah itu tidak akan berpoligami. Tapi ini adalah rahasia Allah, dan Allah itu ada yang termasuk di balik poligami Rasulullah ini bisa menjadi teladan umat yang sekarang ini selaku pengikutnya. Ini. Jadi Rasulullah itu beristri lagi setelah Khadijah itu meninggal. Itu pun ya agak jaraknya tidak terlalu dekat, tidak seperti laki-laki sekarang. Ketika ditinggal mati suaminya, belum 40 hari. Iya, belum 40 hari sudah ini lagi. Dan wanita pun kadang kayak gitu, Burus. Iya, sekarang iya, belum masa iddahnya meninggal suami itu belum habis, sudah ada istilahnya pria idaman lain sudah muncul karena mungkin sebelumnya sudah ini. Nah ini setelah kehilangan Sayyidatina Khadijah, kemudian Rasulullah itu memperistri Siti Aisyah, Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah itu pun ini termasuk berjodoh dengan Siti Aisyah ini adalah termasuk mimpi dari Allah langsung, karena selama berbulan-bulan itu Rasulullah itu bermimpi ketika malam itu ada seorang wanita yang di balik tirai, tapi tidak tahu wajahnya, itu tidak kelihatan wanita itu siapa. Tapi ternyata kemudian bertemu dengan Siti Aisyah ini, ya, ada perintah untuk istilah meminang Siti Aisyah. Waktu itu ketika Siti Aisyah itu dipinang ketika masih usia, ada yang sejarah itu mengatakan 6 tahun, ada yang 7 tahun gitu. 7 tahun, tapi tidak langsung mencampuri Aisyah, ya, dari segi usia masih kurang juga. Tapi bukan karena maksudnya anak-anak di bawah umur, kalau zaman sekarang kan kena pasalnya. Ini beda dengan Rasulullah. Ini karena memang perintah Allah langsung itu seperti itu. Setelah menikah tidak campur, kemudian Rasulullah itu berusaha mendidik Aisyah, ya, walaupun sudah menjadi istri yang sah tapi tidak menggauli, hanya menganggap bahwa Aisyah itu sebagai putrinya dan memposisikan Rasulullah itu sebagai kakaknya, bukan sebagai suami, itu seperti itu. Dan di sini pun walaupun Aisyah itu adalah wanita istri Nabi yang paling muda, dan di antara istri-istri Nabi yang poligami ini, yang gadis itu hanya Siti Aisyah. Kalau yang lainnya itu janda-janda tua. Berarti di sini Rasulullah menikahi wanita lain setelah wafatnya Khadijah. Ini bukan karena hawa nafsu ya? Bukan karena hawa nafsu, bukan. Tapi punya tujuan-tujuan mulia yang ini atas perintah Allah. Atas perintah Allah, iya betul sekali. Dan ini bisa menjadi petunjuk bagi kita semua. Dan kalau sekarang ada laki-laki yang ingin menikahi wanita di bawah umur, memang sekarang tidak boleh. Itu beda. Ini kan perlakuan khusus hanya diterapkan kepada Rasulullah, tidak untuk umatnya yang lain. Itu seperti itu. Jadi jangan menganggap Rasulullah itu menjadi anak di bawah usia. Ini berarti kayak apa istilahnya, mau ngambil masa anak-anak, kesenangan anak diambil, dia itu merapas ke kesenangan anak-anak, itu tidak boleh berpikiran seperti itu. Dan Aisyah ini putri sahabat Rasulullah. Putri sahabat Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq ini. Makanya dinamai Abu Bakar karena dia adalah ayah dari seorang perawan yang dinikahi oleh Rasulullah. Itu ya, hikmah itu. Allah memberikan Aisyah sebagai pengganti Siti Khadijah setelah Rasulullah ya, dalam kondisi kesedihan yang cukup panjang ya, setelah ditinggal istrinya, kemudian pamannya secara berturut-turut, maka disebut juga tahun Amul Uzni ya, tahun kesedihan. Maka Allah memberikan ya hiburan, yaitu menggantikannya dengan yang ini menjadikan teladan untuk umatnya dan menjadi mitra atau teman sahabat dalam perjuangan Siti Khadijah juga. Dan ini pasti ada keutamaannya, kelebihan Siti Aisyah yang diberikan Allah kepada Rasulullah ya.
Mungkin bisa disebutkan. Keutamaan yang dimiliki oleh Siti Aisyah itu antara lain bahwa Siti Aisyah itu adalah seorang istri Nabi yang sangat cerdas sekali. Subhanallah. Padahal usianya muda. Usianya muda, tapi pikirannya cerdas sekali. Dia bisa mengatur strategi perang termasuk. Oh, subhanallah. Itu. Dan nanti di akhir ceritanya juga termasuk pernah Siti Aisyah ini memimpin salah satu peperangan langsung menjadi panglimanya. Ini karena kecerdasan beliau dalam mengatur taktik perang. Di sisi lain juga ilmu-ilmu ya, Siti Aisyah ini termasuk orang yang banyak ilmunya. Nyatanya banyak sekali hadis-hadis yang direwayatkan memang melalui jalur Siti Aisyah. Subhanallah, sampai 2000-an ya. Iya, karena begitu cerdasnya Siti Aisyah.